Ini adalah cerita tentang tak sengaja selamatkan burung elang putih dari sambaran petir. Gadis desa ini mendapatkan keajaiban ini. Desa Waringin Sagara terletak di kaki pegunungan yang hijau dan sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah Sabrina dilahirkan dan tumbuh, gadis desa berusia 19 tahun dengan mata jernih dan wajah yang selalu memancarkan ketenangan, meski hidup tak pernah benar-benar ramah padanya. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, Sabrina menjadi tulang punggung kecil bagi keluarganya. Ayahnya, Pak Dharma, seorang petani ladang yang sederhana, sering sakit-sakitan. Sabrinalah yang bangun paling pagi, menimba air dari sumur, menyiapkan sarapan, lalu berjalan menyusuri pematang sawah menuju ladang jagung mereka. Ia tidak pernah mengeluh. Alam adalah temannya, kesunyian adalah sahabatnya. Sore itu, matahari awalnya bersinar lembut. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan hutan tua yang berdiri megah di sisi desa. Hutan itu dikenal warga sebagai hutan langit, tempat yang jarang dimasuki manusia. Konon, leluhur desa percaya hutan itu dijaga oleh makhluk suci. Sabrina sedang memunguti jagung terakhir ketika ia merasakan sesuatu yang aneh. Angin tiba-tiba berhenti. Langit yang semula biru berubah kelabu, lalu hitam pekat seperti disiram tinta. Awan bergulung-gulung, berputar rendah seolah hendak menelan bumi. Burung-burung beterbangan tak tentu arah, ternak desa mengembik gelisah. Petir pertama menyambar, keras, membelah langit. Badai, gumam Sabrina. Ia mengikat karung jagung dengan cepat. Dari kejauhan, lonceng bambu di desa berbunyi, tanda peringatan bagi warga agar segera mencari perlindungan. Hujan mulai turun, deras dan dingin. Sabrina berlari menyusuri jalan setapak di tepi hutan. Jalan pintas itu biasa ia lewati, meski warga lain menghindarinya saat cuaca buruk. Ia tidak punya pilihan. Hujan makin lebat, petir menyambar beruntun, membuat tanah bergetar. Tiba-tiba, di antara gemuruh langit, terdengar jeritan panjang. Bukan suara manusia. Bukan pula suara binatang biasa. Sabrina berhenti. Jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke arah langit yang gelap. Di sana, di balik tirai hujan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Seekor elang putih. Sayapnya terbentang lebar, bulunya bercahaya pucat di tengah gelapnya badai. Elang itu terbang tidak stabil, berputar-putar seperti kehilangan arah. Darah terlihat menetes dari ujung sayapnya. Petir menyambar sangat dekat. Elang itu menjerit lagi, dan dalam satu kilatan cahaya menyilaukan, petir menghantam tepat di udara dekat tubuhnya. Tubuh elang itu terlempar, jatuh berputar, lalu menghantam tanah di tepi jurang hutan. "Ya Tuhan!" bisik Sabrina. Ketakutan menahan langkahnya. Akal sehat berteriak agar ia lari menjauh. Namun kakinya justru bergerak maju. Hujan membasahi rambut dan wajahnya. Petir menyambar lagi, begitu dekat hingga telinganya berdenging. Tanah licin. Jurang menganga hanya beberapa langkah dari tubuh elang putih itu yang tergeletak tak berdaya. Sabrina berlutut di sampingnya. Makhluk itu masih hidup. Matanya terbuka, mata tajam berwarna keperakan, menatap langsung ke mata Sabrina. Tatapan itu tidak liar, tidak buas. Ada sesuatu di sana, kesadaran. Permohonan. Sabrina gemetar. Tangannya terulur perlahan. "Tenang, aku di sini," katanya lirih, entah pada elang itu atau pada dirinya sendiri. Saat jari-jarinya menyentuh bulu putih yang basah oleh hujan dan darah, langit seakan mengaum. Petir terbesar hari itu menyambar turun,
tepat di atas mereka. Tanpa berpikir, Sabrina memeluk tubuh elang itu, menundukkan kepala, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Cahaya putih menyilaukan memenuhi pandangan. Suara ledakan mengguncang bumi. Namun anehnya, tidak ada rasa sakit. Di tengah cahaya itu, Sabrina merasa hangat. Hangat yang menenangkan, seolah dipeluk oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Waktu seakan berhenti. Hujan, petir, dan angin menghilang. Dalam kesadaran yang samar, Sabrina melihat bayangan langit luas berwarna emas. Elang putih itu terbang dengan sayap sempurna, memutar angkasa, lalu menatapnya. Sebuah suara bergema, bukan di telinga, melainkan di dalam hati. Keberanianmu telah memilihmu. Tubuh Sabrina terasa ringan, lalu gelap. Ketika badai akhirnya mereda, senja turun perlahan di desa Waringin Sagara. Di tepi hutan, seorang gadis desa terbaring tak sadarkan diri, dan di sampingnya, seekor elang putih yang seharusnya mati, justru perlahan mengepakkan sayapnya. Tak seorang pun tahu, di saat itulah takdir Sabrina berubah untuk selamanya. Kesunyian datang lebih dulu sebelum kesadaran. Sabrina merasa seolah terapung di ruang tanpa batas. Tidak ada rasa sakit, tidak ada suara hujan, tidak ada dingin. Hanya kehangatan yang menyelimuti tubuhnya, seperti pelukan lembut yang menenangkan ketakutan paling dalam. Perlahan, cahaya muncul. Bukan cahaya menyilaukan seperti petir, melainkan cahaya keemasan yang lembut, mengalir seperti kabut pagi. Sabrina berdiri, atau mungkin melayang, di atas hamparan awan yang luas. Langit membentang tanpa ujung, tenang, megah, dan damai. Di kejauhan, sesuatu bergerak. Seekor elang putih terbang mendekat. Sayapnya kini sempurna, terbentang gagah, bulunya bersinar seperti perak yang disinari matahari. Setiap kepakan menciptakan riak cahaya di udara. Elang itu berputar di atas Sabrina, lalu turun perlahan hingga melayang tepat di hadapannya. Aneh, Sabrina tidak merasa takut. Ia justru merasa dikenal. Elang itu, bisiknya. Paruh elang terbuka, namun tidak ada suara keluar. Sebaliknya, sebuah getaran lembut merambat ke dadanya, masuk ke dalam pikirannya. Manusia jarang memilih untuk melindungi tanpa memikirkan dirinya sendiri. Sabrina tertegun. Aku hanya tidak ingin kau mati. Elang itu menatapnya lama. Mata keperakannya memantulkan bayangan Sabrina, kecil, rapuh, namun berdiri tegak. Petir adalah ujian. Tidak semua makhluk mampu melewatinya. Langit di sekitar mereka berubah. Sabrina melihat bayangan hutan, sungai, gunung, dan desa Waringin Sagara dari ketinggian. Ia melihat pohon-pohon tumbang, tanah retak, air sungai mengering. Lalu bayangan manusia, menebang, menggali, mengambil tanpa henti. Dada Sabrina terasa sesak. Apa yang akan terjadi? Tanyanya pelan. Elang itu mengepakkan sayapnya sekali. Cahaya bergetar. Keseimbangan sedang rapuh. Aku jatuh karena dunia manusia lupa mendengar. Sabrina menunduk. Ia hanyalah gadis desa. Apa yang bisa ia lakukan? Aku tidak kuat. Aku tidak tahu apa-apa, katanya lirih. Elang itu mendekat, begitu dekat hingga Sabrina bisa merasakan hangat dari tubuhnya. Keberanian tidak lahir dari kekuatan. Ia lahir dari pilihan. Cahaya tiba-tiba memudar. Suara angin muncul kembali. Lalu suara hujan. Jauh, lalu semakin dekat. Sabrina terbatuk keras.
Air hujan memenuhi mulut dan hidungnya. Ia terengah, mencoba bernapas. Tubuhnya terasa berat, dingin, dan basah. Kelopak matanya terbuka perlahan. Langit senja tampak di atasnya. Awan masih kelabu, namun petir telah pergi. Hujan tinggal gerimis tipis. Ark, Sabrina mencoba bangkit, namun kepalanya berdenyut. Ia menoleh ke samping. Elang putih itu ada di sana. Masih hidup. Tubuhnya terbaring lemah, sayapnya terlipat. Luka bakar akibat petir terlihat jelas di salah satu sayapnya. Namun tidak ada bau hangus. Tidak ada darah yang mengalir deras. Yang ada justru cahaya. Samar, sangat samar, cahaya putih kebiruan menyelimuti luka itu, berdenyut pelan seperti napas. Sabrina terperanjat. Aku tidak bermimpi, gumamnya. Saat ia mencoba menyentuh tanah untuk bangkit, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ia merasakan denyut kehidupan di sekitarnya. Bukan dengan mata. Bukan dengan telinga. Dengan hati. Ia bisa merasakan akar pohon di bawah tanah, merambat dan mencari air. Ia bisa merasakan serangga kecil bersembunyi dari hujan, dan burung-burung yang perlahan kembali ke sarang. Bahkan jurang di dekatnya terasa hidup, seperti makhluk tua yang sedang tertidur. Sabrina menarik tangannya cepat-cepat. Apa yang terjadi padaku? Elang putih itu membuka matanya. Tatapan keperakannya kembali bertemu dengan mata Sabrina. Tidak ada kepanikan. Tidak ada agresi. Hanya ketenangan. Pelan-pelan, elang itu menggerakkan paruhnya, menyentuh punggung tangan Sabrina. Seketika, rasa hangat menjalar dari kulitnya ke seluruh tubuh. Sakit kepala Sabrina mereda. Napasnya kembali teratur. Di saat yang sama, sebuah kilasan perasaan masuk ke dalam dirinya. Lemah, sakit, namun juga kepercayaan. Aku akan membantumu, ujar Sabrina spontan, seolah menjawab suara yang tidak terdengar. Ia tahu satu hal dengan pasti, elang ini tidak boleh dibiarkan di sini. Dengan sisa tenaga, Sabrina melepaskan selendang yang melingkari lehernya, membungkus sayap elang yang terluka dengan hati-hati. Aneh, makhluk itu tidak melawan. Bahkan, ia tampak memahami. Perlahan, Sabrina mengangkat tubuh elang itu. Berat, namun tidak seberat yang ia bayangkan. Seolah ada kekuatan lain yang menopang. Langkah demi langkah, ia menjauh dari jurang, menyusuri tepi hutan menuju desa. Setiap kali ia hampir tergelincir, tanah di bawah kakinya terasa lebih kokoh. Setiap kali tubuhnya melemah, hangat itu kembali muncul di dadanya. Malam turun ketika Sabrina tiba di gubuk kecil peninggalan ibunya, tak jauh dari rumah utama. Tempat itu jarang dipakai, sunyi dan tersembunyi. Ia merebahkan elang putih itu di atas tikar pandan. Menyalakan lampu minyak. Cahaya kuning temaram menari di dinding bambu. Di bawah cahaya itu, elang putih terlihat semakin tidak nyata, seperti makhluk legenda yang tersesat ke dunia manusia. Sabrina duduk di sampingnya, lutut dipeluk, tubuh masih gemetar. Apapun kau, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, katanya pelan. Elang itu mengeluarkan suara rendah, bukan jeritan, melainkan getaran lembut, hampir seperti gumaman. Di luar, awan mulai terpecah. Bintang pertama muncul di langit. Dan di dalam dada Sabrina, sesuatu telah berubah selamanya. Ia belum tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang keselamatan seekor elang, melainkan awal dari sebuah takdir yang akan menguji hati, pengorbanan, dan pilihan hidupnya.
Malam di Desa Waringin Sagara terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan di antara celah bambu gubuk kecil peninggalan Ibu Sabrina. Lampu minyak di sudut ruangan menyala redup, cahayanya bergetar seiring napas Sabrina yang belum sepenuhnya tenang. Ia duduk bersila di lantai tanah, menatap makhluk di hadapannya. Elang putih itu terbaring diam di atas tikar pandan. Sayapnya terlipat rapi, bulu-bulunya masih basah namun kini memantulkan kilau halus keperakan. Balutan selendang Sabrina yang membungkus sayapnya tampak sedikit menghangat, seolah menyerap sisa-sisa cahaya dari tubuh elang itu. Sabrina mengulurkan tangan perlahan. Ia ragu. Takut menyentuh, takut semua yang ia alami hanyalah sisa mimpi akibat tersambar petir. Namun ketika ujung jarinya menyentuh bulu putih itu, jantungnya berdegup keras. Hangat. Bukan hangat tubuh biasa, melainkan hangat yang hidup. Ia menarik napas dalam. Kau benar-benar ada. Elang itu membuka matanya. Tatapan keperakan itu menatap lurus ke arahnya, jernih dan tenang. Tidak ada rasa terancam, tidak ada keganasan seekor pemangsa. Justru sebaliknya, Sabrina merasakan sesuatu seperti pengenalan. Seperti dua jiwa yang pernah bertemu, entah kapan. Tiba-tiba, sebuah getaran halus merambat dari lantai ke telapak kaki Sabrina. Ia tersentak, menoleh ke sekeliling. Tidak ada apa-apa. Namun perasaan itu tidak pergi. Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, Sabrina menyadari bahwa dunia tidak lagi diam. Ia bisa merasakan rumah-rumah bambu di desa, kayu-kayu tua yang berderit kelelahan. Ia bisa merasakan tanah di bawah gubuk, lembab, dingin, penuh cacing kecil yang bergerak perlahan. Ia bahkan bisa merasakan denyut air di sungai kecil beberapa ratus meter dari sana. Sabrina membuka mata dengan napas memburu. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya. Elang putih itu menggerakkan kepalanya sedikit. Getaran lembut kembali mengalir ke dada Sabrina, menenangkan. Bersamaan dengan itu, sebuah perasaan masuk ke dalam pikirannya, bukan kata-kata, melainkan makna. Tenang. Dengarkan. Sabrina menelan ludah. Aku bisa mendengarmu? Elang itu berkedi pelan. Sabrina tertawa kecil, gugup dan bingung. Aku pasti gila. Namun saat itu, luka di sayap elang menarik perhatiannya. Balutan kain tampak lebih kering. Ketika ia membuka ikatan selendang itu sedikit, matanya membelalak. Luka bakar yang tadi jelas terlihat, mengecil. Bukan sembuh sepenuhnya, tapi jaringan di sekitarnya tampak utuh, seolah waktu berjalan lebih cepat hanya pada bagian itu. Sabrina mundur satu langkah. Ini tidak mungkin. Ia teringat penglihatan di tengah petir. Kata-kata elang. Pilihan. Keberanian. Perlahan, rasa takut berganti menjadi kesadaran. Ia telah menyentuh sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Keesokan paginya, desa kembali hidup. Ayam berkokok. Asap dapur mengepul dari rumah-rumah warga. Seolah badai kemarin tak pernah terjadi. Namun bagi Sabrina, segalanya terasa berbeda. Ia bangun sebelum fajar. Elang putih itu masih terbaring, namun kini napasnya lebih teratur. Sabrina menyentuh dadanya sendiri, hangat itu masih ada. Ia melangkah keluar gubuk. Embun pagi menempel di ujung daun. Saat kakinya menginjak tanah, Sabrina merasakan sesuatu yang membuatnya terhenti. Ia tahu di mana batu licin berada, bahkan sebelum menginjaknya. Ia tahu ranting kering akan patah jika diinjak. Ia tahu,
Seekor ular kecil sedang bersembunyi di balik semak, meski tak terlihat. Sabrina menutup mulutnya, menahan napas. Aku bisa merasakannya. Di ladang, Pak Dharma memanggil namanya. Sabrina berlari menghampiri, membawa air minum. Saat ayahnya hampir terpeleset karena tanah becek, Sabrina refleks menarik lengannya. Dengan kekuatannya membuat Pak Dharma terkejut. "Kau kuat sekali sekarang," ujar ayahnya heran. Sabrina hanya tersenyum kaku. Ia takut bicara. Takut mengakui perubahan ini, bahkan pada dirinya sendiri. Siang hari, suara gaduh terdengar dari ujung desa. Beberapa warga berkumpul di dekat sungai. Sabrina ikut mendekat. "Airnya surut lagi," kata seorang ibu dengan nada cemas. Padahal kemarin hujan besar. Sabrina menatap aliran sungai. Seketika, dadanya berdenyut. Ia merasakan ketidakseimbangan, tanah di hulu seperti terluka, akar-akar pohon terputus, air kehilangan jalurnya. Ia menggigil. Untuk pertama kalinya, Sabrina mengerti. Keajaiban ini bukan sekadar hadiah. Itu adalah peringatan. Malamnya, Sabrina kembali ke gubuk. Elang putih itu kini bisa berdiri, meski belum terbang. Saat Sabrina duduk di sampingnya, sebuah perasaan mengalir jelas. Nama. Sabrina mengernyit. Ia menatap makhluk itu, lalu tersenyum kecil. Arka. Elang itu mengepakkan sayapnya pelan, sebuah persetujuan. Sabrina merasakan ikatan itu menguat, seperti simpul tak kasat mata yang menghubungkan hati mereka. Di luar gubuk, angin malam berdesir. Dari kejauhan, suara gergaji samar terdengar dari arah hutan. Sabrina menoleh, dada terasa sesak. Ia belum tahu siapa yang datang. Namun ia tahu, ancaman sedang mendekat. Dan keajaiban yang terbangun di dalam dirinya baru saja memulai perjalanan terberatnya. Suara gergaji itu tidak terdengar lagi keesokan paginya. Namun bekasnya tertinggal di udara, di tanah, dan di dada Sabrina. Ia berdiri di ambang gubuk kecil sambil menatap arah hutan. Kabut pagi menggantung rendah, menutupi pepohonan seperti tirai yang menyembunyikan luka. Arka berdiri di sampingnya, kini sudah mampu bertumpu dengan kedua kakinya. Sayapnya masih belum sempurna, tetapi sorot matanya tajam, waspada. Sabrina menelan ludah. "Semalam, itu bukan perasaanku saja, kan?" Arka mengepakkan sayapnya pelan. Tanah di sekitar mereka bergetar halus, hampir tak terasa. Sabrina memejamkan mata, dan sekali lagi, dunia terbuka. Ia melihat hutan bukan sebagai kumpulan pohon, melainkan sebagai satu tubuh besar. Ada bagian yang sehat, hijau, dan berdenyut kuat. Namun di sisi lain, ada luka. Luka baru. Akar terpotong. Tanah tercabik. Aliran air terhambat. Sabrina tersentak membuka mata, napasnya memburu. Mereka mulai masuk ke hutan, bisiknya. Arka menunduk, paruhnya hampir menyentuh tanah. Dari tubuhnya mengalir perasaan tua, sangat tua, seperti kesedihan yang telah berulang kali disaksikan. Hari itu, Sabrina dipanggil ke rumah Mbah Wiryo, tetua desa yang paling disegani. Lelaki itu sudah renta, punggungnya membungkuk, namun matanya masih setajam bilah bambu yang baru diasah. "Kemari, nak," ujar Mbah Wiryo pelan saat Sabrina duduk di hadapannya. Aroma kayu tua dan asap dupa memenuhi ruangan. Di dinding tergantung ukiran burung besar dengan sayap terbentang. Sabrina menatap ukiran itu, jantungnya berdetak tak karuan.
"Embah, itu elang." Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Elang putih." Dunia Sabrina seakan berhenti berputar. "Kau merasakannya, bukan?" lanjut Mbah Wiryo. "Sejak badai itu." Sabrina menggenggam ujung bajunya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya." Mbah Wiryo mengangguk perlahan, lalu mulai bercerita. Dahulu, jauh sebelum desa berdiri, hutan dan manusia hidup seimbang. Alam dijaga oleh makhluk utusan langit, elang putih, penjaga batas antara keserakahan dan kebutuhan. Selama manusia mendengar, elang itu hanya menjadi bayangan di langit. Tapi setiap kali manusia lupa, kata Mbah Wiryo lirih, elang itu akan turun. Dan ia tidak pernah datang sendirian. Sabrina menelan ludah. "Maksud Mbah?" "Selalu ada seorang penjaga manusia," jawabnya. "Seseorang yang dipilih bukan karena kekuatan, tapi karena keberanian dan ketulusan." Sabrina terdiam. Kata-kata itu terlalu dekat dengan apa yang ia alami. "Penjaga itu tidak memiliki kuasa atas elang," lanjut Mbah Wiryo. "Ia hanya memiliki satu tugas, mendengarkan dan memilih yang benar." Sabrina menunduk. "Tapi saya hanya gadis desa." "Justru itu," potong Mbah Wiryo lembut. "Kuasa terbesar sering diberikan pada mereka yang tak menginginkannya." Sore itu, Sabrina berjalan pulang dengan langkah gontai. Dunia terasa lebih berat. Setiap pohon yang ia lewati seolah menatapnya, menunggu. Di gubuk, Arka berdiri tegak saat melihatnya. Ketika Sabrina duduk di sampingnya, gelombang perasaan mengalir deras, kenangan yang bukan miliknya. Langit terbakar petir. Gunung runtuh. Sungai mengering. Manusia datang dan pergi. Dan selalu, elang putih terbang di atas kehancuran, menunggu satu hati yang berani. Air mata Sabrina menetes. "Berapa kali ini sudah terjadi?" bisiknya. Tidak ada jawaban kata. Hanya kesedihan panjang yang menjalar. Malam turun. Dan bersama malam, suara-suara asing datang dari arah hutan, mesin, tawa kasar, dentuman besi. Arka mengepakkan sayapnya keras. Cahaya samar muncul di bulunya. Mereka masuk lebih dalam. Sabrina berdiri. Dadanya berdenyut nyeri. Embah benar. Untuk pertama kalinya, rasa takut berubah menjadi kemarahan. Keesokan harinya, beberapa pria asing datang ke desa. Mobil-mobil besar berhenti di lapangan. Seorang pria berpakaian rapi turun, wajahnya bersih, senyumnya tipis, matanya dingin. Namanya Raka Pradipta. Ia berbicara tentang pembangunan, pekerjaan, kemajuan. Tentang hutan yang tidak dimanfaatkan. Banyak warga tergoda. Tepuk tangan terdengar. Sabrina berdiri di antara kerumunan, tangan mengepal. Saat Raka melangkah mendekat, pandangan mereka bertemu. Seketika, dada Sabrina berdenyut keras. Ia merasakan sesuatu yang gelap, bukan kejahatan murni, tapi keserakahan yang tak mau mendengar. Raka berhenti sejenak. Menatap Sabrina. "Ada apa, Nona?" tanyanya, tersenyum. Sabrina membuka mulut, namun kata-kata tercekat. Arka menjerit dari kejauhan, suara panjang, menggema, membuat semua orang terdiam. Langit mendadak mendung. Raka menoleh ke arah suara itu, alisnya berkerut. Sesuatu dalam dirinya, naluri yang belum mati, merasa terancam. Sabrina akhirnya bicara, suaranya bergetar tapi tegas. "Hutan itu bukan kosong," katanya.
ia hidup. Beberapa orang tertawa kecil. Raka tersenyum lebih lebar. Semua bisa diatur selama ada manfaat. Tatapan mereka saling mengunci. Di saat itu, Sabrina tahu. Inilah awal pertarungan yang sesungguhnya. Bukan antara manusia dan binatang. Bukan antara gadis desa dan pengusaha. Melainkan antara pilihan dan keserakahan. Dan di langit yang mulai menggelap, bayangan elang putih berputar pelan. Menunggu langkah Sabrina berikutnya. Langit tidak benar-benar gelap pagi itu, tetapi rasanya berat, seolah awan menggantung terlalu rendah di atas desa Waringin Sagara. Sabrina merasakannya bahkan sebelum membuka mata. Ada denyut asing di dadanya, tidak menyakitkan, namun mendesak, seperti peringatan yang tak henti diketuk. Ia bangkit dari tikar, melangkah keluar gubuk. Arka berdiri di atas batu besar tak jauh dari sana. Sayapnya kini hampir pulih, bulu putihnya bersih dan mengilap. Namun sikapnya tegang. Matanya menatap lurus ke arah hutan, tak berkedip. Mereka mulai hari ini, ujar Sabrina lirih, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Getaran pelan menjalar dari Arka, jawaban tanpa suara. Sabrina menarik napas panjang. Ia ingin berpura-pura bahwa semua ini bukan urusannya. Ia ingin kembali menjadi gadis desa yang hanya memikirkan ladang dan ayahnya. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat hutan yang terluka. Dan ia tahu, diam adalah pilihan juga. Suara mesin pertama meraung menjelang siang. Warga desa berkumpul di pinggir jalan tanah, menyaksikan truk-truk besar masuk ke area hutan. Beberapa wajah tampak antusias, membayangkan upah dan kemudahan hidup. Namun tak sedikit pula yang ragu, gelisah, meski tak berani bersuara. Sabrina berdiri di tepi kerumunan. Setiap deru mesin terasa seperti pukulan di dadanya. Saat mata pisaunya menghantam batang pohon tua, Sabrina terhuyung. Ia melihatnya, bukan dengan mata biasa. Akar pohon itu meronta. Tanah di sekitarnya bergetar, menjerit tanpa suara. Aliran air di bawah tanah tersendat, tersedak. Cukup, bisik Sabrina. Tangannya mencengkeram kain bajunya. Seorang warga di sampingnya menoleh heran. Kau kenapa, Rin? Sabrina menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Namun di dalam dirinya, badai kecil mulai terbentuk. Sore harinya, Pak Dharma jatuh sakit. Sabrina menemukan ayahnya terbaring lemah, napasnya berat. Ketika ia menggenggam tangan ayahnya, Sabrina merasakan sesuatu yang membuatnya membeku. Tanah di sekitar rumah mereka mengering, air sumur menyusut lebih cepat dari biasanya. Ayah, istirahat saja, katanya pelan. Pak Dharma tersenyum lemah. Kau kelihatan pucat akhir-akhir ini. Jangan terlalu memikirkan hal yang bukan tanggung jawabmu. Kata-kata itu menusuk. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa tanggung jawab itu seolah telah memilihnya? Malam turun bersama hujan ringan. Sabrina kembali ke gubuk kecil. Arka mengepakkan sayapnya, mencoba terbang pendek. Ia berhasil, meski hanya beberapa meter, lalu mendarat dengan anggun. Sabrina tersenyum tipis, namun senyum itu segera pudar ketika getaran kuat menjalar dari tanah. Bukan gempa. Lebih seperti kemarahan yang tertahan. Ia memejamkan mata. Ia melihat sungai kecil di hulu mulai tercemar lumpur. Ia melihat ikan-ikan mati mengapung. Ia melihat awan panas berkumpul, bukan karena cuaca, melainkan karena keseimbangan terganggu. Arka, suaranya bergetar. Kalau ini terus berlanjut. Arka menjerit pelan.
Nada suaranya bukan ancaman, melainkan peringatan. Alam tidak akan diam selamanya. Keesokan harinya, Sabrina memberanikan diri mendatangi lokasi pembukaan hutan. Raka Pradipta berdiri di dekat alat berat, berbicara dengan para pekerja. Ia tampak tenang, percaya diri, seolah berada di wilayah yang sepenuhnya ia kuasai. Sabrina melangkah maju. "Pak Raka," katanya lantang. Semua mata tertuju padanya. Raka menoleh, tersenyum sopan. "Ah, gadis kemarin." "Hentikan ini," ucap Sabrina tanpa berputar-putar. "Hutan ini tidak bisa ditebang sembarangan." Beberapa pekerja saling pandang. Tawa kecil terdengar. Raka mendekat, suaranya direndahkan. "Aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi dunia berjalan dengan logika, bukan perasaan." Sabrina menatapnya lurus. "Dan alam berjalan dengan keseimbangan. Kau sudah merusaknya." Raka tertawa pelan. "Keseimbangan bisa diatur ulang. Dengan uang." Kalimat itu membuat dada Sabrina bergetar panas. Seketika, angin bertiup kencang. Daun-daun berputar liar. Awan bergerak cepat di atas kepala mereka. Para pekerja terdiam. Raka mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Ia menatap langit, lalu kembali ke Sabrina, kali ini tanpa senyum. "Kau menarik," katanya pelan. "Terlalu berani untuk ukuran gadis desa." Sabrina tidak mundur. "Dan kau terlalu sombong untuk mendengar." Detik itu juga, kilat menyambar di kejauhan. Tanah bergetar. Mesin-mesin mati satu persatu, seolah kehilangan tenaga. Kepanikan kecil muncul. Raka menatap Sabrina tajam. Untuk sesaat, hanya sesaat, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. "Ini belum selesai," katanya akhirnya. "Dan aku tidak suka diancam oleh alam atau oleh manusia." Malam itu, hujan turun deras. Bukan hujan biasa. Anginnya keras, airnya dingin menusuk. Sungai meluap sedikit, merendam ladang di tepi desa. Warga mulai panik. Sabrina berdiri di luar rumah, basah kuyup, menatap langit. Ia merasakan tarik-menarik di dalam dadanya, antara keinginan untuk menghentikan semuanya dengan kekuatan yang ia punya, dan ketakutan akan konsekuensinya. Arka mendarat di sampingnya. Untuk pertama kalinya, cahaya di tubuhnya bersinar terang. Sabrina berlutut. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun," katanya lirih. "Tapi aku juga tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Perasaan Arka mengalir jelas, tegas. Keajaiban bukan untuk menyerang. Ia ada untuk mengingatkan. Namun jika peringatan diabaikan, alam akan berbicara dengan caranya sendiri. Air mata Sabrina jatuh, bercampur hujan. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Mulai sekarang, setiap pilihannya akan membawa dampak, bukan hanya baginya, tapi bagi semua orang. Dan di kejauhan, di balik tirai hujan, seseorang tengah mengamati cahaya putih yang berkilau di malam gelap. Raka Pradipta tidak berniat mundur. Ia berniat memiliki apapun yang mampu menantangnya. Badai ini baru saja dimulai. Hujan belum berhenti sejak malam itu. Desa Waringin Sagara terbangun dalam suasana muram. Ladang-ladang tergenang air, sungai kecil meluap hingga ke jalan tanah, dan udara dipenuhi aroma lumpur serta daun basah. Warga mulai berbisik tentang hutan yang marah, tentang kesalahan yang mungkin telah mereka buat. Namun suara mesin tetap meraung dari arah hulu.
Sabrina berdiri di tepi jendela rumahnya, menatap ke arah hutan dengan dada berdebar. Sejak fajar, dadanya terasa berat, seperti diikat tali tak kasat mata yang terus ditarik. Arka belum kembali. Ia terakhir melihat elang putih itu terbang ke arah hutan menjelang subuh, setelah semalaman gelisah. Biasanya, Arka tidak pernah pergi tanpa memberinya tanda. Kali ini, tidak ada apa-apa. "Kau harus kembali," bisik Sabrina. Tiba-tiba, rasa nyeri menusuk dadanya. Bukan sakit biasa. Ini rasa panik, mentah, tajam, dan asing. Sabrina terhuyung. Ia memegangi dadanya, napasnya terengah. Dalam sekejap, penglihatan itu datang. Ia melihat jaring, tali baja, tangan-tangan manusia, dan jeritan Arka, bukan suara, melainkan rasa sakit yang menghantam jiwanya. Tidak, Sabrina tersentak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar rumah, meninggalkan ayahnya yang masih tertidur lemah. Ia menyusuri jalan setapak menuju hutan. Hujan kembali turun deras seolah berusaha menghentikannya. Di dalam hutan, suara mesin bercampur teriakan manusia. Sabrina bersembunyi di balik batang pohon besar, mengintip ke arah lapangan kecil yang telah dibuka paksa. Di sana, beberapa pekerja berdiri mengelilingi sebuah kendaraan. Jaring besar tergelar di tanah. Dan di tengahnya, Arka. Sayapnya terjerat. Bulu putihnya ternoda lumpur dan darah. Ia meronta, mengepakkan sayap dengan sisa tenaga, namun setiap gerakan justru membuat jerat semakin kencang. Sabrina menutup mulutnya, menahan jeritan. "Cepat! Jangan sampai lepas!" teriak seseorang. Raka Pradipta berdiri sedikit menjauh, payung hitam di tangannya. Wajahnya tenang, nyaris puas. "Makhluk ini langka," katanya. "Dan apa yang langka, selalu bernilai." Sabrina gemetar. Bukan karena takut. Karena marah. Ia melangkah keluar dari persembunyian. "Hentikan!" Semua kepala menoleh. Raka tersenyum tipis. "Aku tahu kau akan datang." Sabrina berjalan mendekat, hujan mengalir di wajahnya. "Lepaskan dia. Sekarang." Beberapa pekerja tertawa gugup. Yang lain terlihat ragu. Raka mengangkat tangan. "Tenang. Kita hanya mengamankan sesuatu yang berbahaya." "Berbahaya?" Sabrina menunjuk Arka. "Yang berbahaya adalah keserakahanmu." Langit bergemuruh. Angin berputar kencang. Daun-daun beterbangan liar. Tanah bergetar halus. Para pekerja mulai panik. "Pak Raka, cuacanya." "Teruskan," potongnya tajam. Sabrina menutup mata. Ia tidak ingin ini. Ia tidak ingin menggunakan apapun yang ada di dalam dirinya. Namun rasa sakit Arka menghantamnya bertubi-tubi, merobek pertahanannya. "Maafkan aku," bisiknya. Tanah di bawah kaki para pekerja mendadak amblas sedikit. Mereka terhuyung. Pohon-pohon bergoyang keras. Petir menyambar sangat dekat. "Cukup!" teriak Raka, akhirnya kehilangan kendali. "Tangkap gadis itu." Dua orang berlari ke arah Sabrina. Arka menjerit keras. Cahaya putih memancar dari tubuhnya. Sabrina berlari. Ia menyelinap di antara pohon-pohon, hujan membuat tanah licin. Nafasnya tersengal, namun kakinya terus bergerak. Ia bisa merasakan jalur aman, merasakan akar yang kuat, merasakan tanah yang akan runtuh. Namun mereka terlalu banyak.
Seseorang menarik lengannya. Sabrina berputar, mendorong sekuat tenaga. Lelaki itu terlempar, terkejut oleh kekuatan yang tidak ia duga. Dia bukan manusia biasa, teriak seseorang panik. Sabrina hampir mencapai Arka ketika suara letusan keras terdengar. Bukan petir. Suara tembakan peringatan. Sabrina berhenti seketika. Detik itu cukup bagi seseorang dari belakang untuk mendorongnya keras. Tubuh Sabrina terlempar, menghantam tanah berbatu. Kepalanya membentur akar pohon. Pandangannya berkunang-kunang. Sabrina! Jeritan Arka menghantam batinnya seperti pisau. Sabrina mencoba bangkit, namun tubuhnya tak merespons. Rasa sakit menjalar dari kepala ke seluruh tubuh. Hujan bercampur darah mengalir di pelipisnya. Raka mendekat, menatapnya dari atas. Kau seharusnya tidak ikut campur, katanya dingin. Sekarang lihat akibatnya. Arka meronta semakin keras. Cahaya di tubuhnya berkedip tak stabil. Sabrina menatap elang itu dengan mata berkaca-kaca. Maaf, aku gagal. Perasaan Arka mengalir, bukan kemarahan, melainkan kesedihan mendalam. Kau tidak gagal. Ini belum berakhir. Namun saat itu, gelap menelan kesadaran Sabrina. Ia terbangun di antara suara badai. Bukan badai di hutan, melainkan badai di langit lain. Ia kembali berada di ruang cahaya, namun kali ini langitnya retak. Awan berputar liar. Cahaya keemasan bercampur gelap. Arka muncul, namun wujudnya tidak lagi utuh. Sayapnya redup. Cahaya di tubuhnya melemah. Keseimbangan hampir runtuh, getarannya terdengar berat. Apa yang harus aku lakukan? Sabrina menangis. Aku tidak cukup kuat. Kekuatan bukan yang diminta darimu. Langit bergetar. Retakan semakin melebar. Pengorbananlah harganya. Selalu begitu. Sabrina terdiam. Pengorbanan, apa? Arka menatapnya lama. Dirimu. Dan keajaiban yang kau pegang. Air mata Sabrina jatuh. Ia mengerti sekarang, benar-benar mengerti. Keajaiban ini tidak pernah dimaksudkan untuk dimiliki. Ia hanya titipan. Cahaya menyelimutinya perlahan. Bangkitlah, penjaga. Pilihan terakhirmu akan menentukan segalanya. Di dunia nyata, badai mencapai puncaknya. Petir menyambar bertubi-tubi. Sungai meluap besar. Tanah longsor mulai terjadi di hulu. Para pekerja panik, berlarian menyelamatkan diri. Raka berdiri terpaku, menatap langit yang mengamuk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Di tengah kekacauan itu, tubuh Sabrina terbaring diam di bawah hujan. Namun di dadanya, denyut hangat itu masih ada. Dan perlahan, ia mulai bergerak. Rasa dingin adalah hal pertama yang Sabrina sadari. Bukan dingin hujan, bukan dingin malam, melainkan dingin yang datang dari dalam dirinya sendiri, seolah hangat yang selama ini menjaga dadanya perlahan ditarik pergi. Kelopak matanya bergetar. Suara badai masih mengamuk di sekeliling, namun kini terdengar jauh, seperti gema dari dunia lain. Sabrina. Suara itu samar, namun penuh kecemasan. Sabrina membuka mata. Wajah Mbah Wiryo muncul di atasnya, basah oleh hujan, keriputnya tampak lebih dalam dari biasanya. Beberapa warga berdiri di belakangnya, wajah mereka pucat dan panik. Syukurlah, gumam Mbah Wiryo. Ia masih hidup. Sabrina mencoba bangkit,
namun tubuhnya terasa berat. Kepalanya berdenyut hebat. Namun yang membuatnya tersentak bukan rasa sakit, melainkan kesunyian. Arka tidak ada. Ikatan itu melemah. Arka, bisiknya lirih. Dadanya terasa kosong. Tidak mati, namun hampa, seperti rumah yang ditinggalkan penghuninya. Mbah Wiryo membantu Sabrina duduk di bawah pohon besar yang sedikit melindungi dari hujan. Tenang, nak. Jangan bergerak dulu. Sabrina menatap sekeliling. Hutan porak-poranda. Beberapa pohon tumbang, tanah longsor menutup jalan setapak. Dari kejauhan terdengar suara teriakan warga yang berusaha menyelamatkan diri dari luapan air. Apa yang terjadi? Tanya Sabrina, suaranya serak. Mbah Wiryo menarik napas panjang. Alam menjawab. Karena manusia tidak mau mendengar. Sabrina memejamkan mata. Rasa bersalah menekan dadanya. Ini salahku. Aku tidak cukup cepat. Aku tidak cukup kuat. Mbah Wiryo menggeleng pelan. Kau salah memahami tugasmu. Sabrina menoleh. Penjaga bukanlah penyelamat yang mengendalikan segalanya, lanjut Mbah Wiryo. Ia adalah jembatan. Dan jembatan tidak memilih siapa yang lewat. Ia hanya berdiri, meski harus retak. Kata-kata itu menusuk dalam. Malam itu, Sabrina dibawa kembali ke desa. Rumah-rumah sebagian terendam. Warga berkumpul di balai desa, wajah-wajah ketakutan bercampur penyesalan. Di sudut balai, Pak Dharma terbaring lemah. Saat Sabrina menggenggam tangan ayahnya, air mata tak tertahan. Ayah, suaranya pecah. Pak Dharma membuka mata perlahan. Kau selamat. Sabrina mengangguk, terisak. Maaf, aku membuat semua ini berantakan. Pak Dharma tersenyum lemah. Tidak semua badai datang karena kesalahan seseorang. Kadang, ia datang agar kita berhenti berjalan ke arah yang salah. Kata-kata itu membuat Sabrina terdiam lama. Di luar balai desa, hujan mulai mereda. Namun awan masih menggantung, berat dan kelam. Menjelang tengah malam, Sabrina terbangun oleh getaran lembut. Bukan dari tanah. Dari dalam dirinya. Ia duduk perlahan, menjauh dari orang-orang yang tertidur kelelahan. Saat ia melangkah keluar balai desa, udara malam terasa tenang, terlalu tenang setelah badai. Di langit, awan terbuka sedikit. Bulan tampak pucat. Dan di atas bukit kecil di pinggir desa, sesuatu bercahaya. Sabrina menahan napas. Ia melangkah mendekat, kaki telanjang menyentuh tanah basah. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia mengujinya sekali lagi. Di puncak bukit itu, Arka berdiri. Namun ia tidak seperti sebelumnya. Bulu putihnya kini redup, cahaya di tubuhnya hampir padam. Sayapnya terkulai, napasnya berat. Tanah di sekitarnya menghitam, seolah menyerap sisa tenaga terakhirnya. Sabrina berlutut di hadapannya. Arka, air matanya jatuh ke tanah. Aku di sini. Tatapan keperakan itu terangkat, menatap Sabrina dengan kelembutannya membuat dadanya sesak. Waktuku hampir habis. Sabrina menggeleng keras. Tidak. Pasti ada cara. Arka mengepakkan sayapnya lemah. Selama ikatan ini ada, badai akan terus datang. Alam menuntut penyeimbang. Sabrina terdiam. Ia teringat kata-kata dalam penglihatan tentang pengorbanan. Tentang keajaiban yang bukan untuk dimiliki. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya,
meski ia sudah tahu jawabannya. Keheningan menyelimuti mereka. Lalu Arka mendekatkan paruhnya ke dada Sabrina. Hangat itu, yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, bergetar hebat. Pilih. Gambar-gambar membanjiri pikirannya. Desa yang selamat namun Arka lenyap. Atau kekuatan yang bertahan dengan alam yang terus terluka. Sabrina terisak. Aku tidak ingin dunia tanpa dirimu, katanya lirih. Tapi aku juga tidak ingin dunia yang hancur karena aku egois. Ia mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ketakutan berubah menjadi keteguhan. Aku rela melepaskan keajaiban ini, ucapnya tegas. Asalkan keseimbangan kembali. Asalkan mereka belajar. Cahaya di sekitar mereka bergetar hebat. Arka menjerit, bukan jeritan sakit, melainkan panggilan panjang yang menggema ke langit. Awan berputar kembali, namun kali ini tidak liar. Petir menyambar satu kali, besar, bersih, lurus ke langit. Hangat di dada Sabrina terlepas. Rasa sakit menyusul, tajam, singkat, lalu kosong. Sabrina terjatuh ke tanah. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, ia melihat Arka terbang, untuk pertama kalinya sejak tertangkap, sayapnya terbentang penuh cahaya. Namun ia juga tahu, itu adalah perpisahan. Pagi menyingsing dengan langit yang jernih. Hujan berhenti total. Sungai surut perlahan. Tanah menyerap air dengan tenang. Hutan, meski terluka, masih berdiri. Sabrina terbangun di lereng bukit, tubuhnya lemah, dadanya sunyi. Keajaiban telah pergi. Namun desa masih ada. Dan di langit pagi itu, seekor elang putih terbang tinggi, memutar sekali, lalu melesat ke arah matahari. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang, melainkan karena langit akhirnya diam. Tidak ada awan berat yang menggantung, tidak ada angin liar yang berputar tanpa arah. Udara bersih, dingin, dan tenang, seperti setelah tangis panjang yang akhirnya reda. Sabrina berjalan perlahan menyusuri desa. Tubuhnya masih lemah. Setiap langkah terasa asing, seolah ia berjalan dengan tubuh yang bukan lagi miliknya sepenuhnya. Dada kirinya kosong. Tidak ada denyut hangat. Tidak ada bisikan alam. Hanya detak jantung biasa, manusiawi. Namun justru itu yang membuatnya terhenti. Aku kembali normal, gumamnya. Di sepanjang jalan, warga keluar dari rumah masing-masing. Mereka menatap ladang yang rusak, rumah yang basah, dan hutan di kejauhan yang terlihat compang-camping. Tidak ada sorak. Tidak ada amarah. Hanya kesadaran yang terlambat. Mbah Wiryo berdiri di depan balai desa, tongkat kayunya tertancap di tanah. Ini belum selesai, ucapnya lirih, menatap ke arah hutan. Sabrina mengikuti arah pandangnya. Dan saat itulah, tanah kembali bergetar. Dari arah hulu, suara gemuruh terdengar. Bukan gemuruh badai, melainkan retakan besar yang terjadi di dalam bumi. Sungai kecil kembali meluap, kali ini bukan karena hujan, melainkan karena tanah di atasnya bergeser. Longsor, teriak seseorang. Warga berlarian menjauh dari tepian sungai. Sabrina berdiri terpaku, menatap arah lokasi tambang yang dibuka paksa. Dari kejauhan, kepulan debu naik ke udara, diikuti suara besi beradu dan mesin yang meraung tak berdaya. Di sana, alam sedang mengambil kembali wilayahnya. Raka Pradipta berada di tengah kekacauan itu. Ia berteriak memberi perintah, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh tanah.
Salah satu alat berat terperosok, miring, lalu jatuh ke jurang kecil bersama tanah yang runtuh di bawahnya. "Matikan mesinnya!" "Mundur!" teriaknya panik. Namun semuanya terlambat. Tanah yang selama ini ditahan akar-akar tua kini kehilangan penyangga. Retakan menjalar cepat seperti luka yang dibuka kembali. Sungai berbelok paksa, airnya menghantam area tambang. Raka terhuyung, jatuh ke lutut. "Tidak mungkin," gumamnya, wajahnya pucat. Langit mendadak menggelap, bukan awan badai, melainkan satu awan besar yang berdiri sendiri tepat di atas lokasi tambang. Sunyi. Lalu petir menyambar. Satu sambaran saja. Putih. Tegas. Menghantam tepat di pusat area tambang. Ledakan cahaya membuat semua orang menutup mata. Tanah bergetar hebat. Mesin-mesin mati total, besi meleleh, struktur sementara runtuh seperti mainan rapuh. Namun anehnya, tidak ada satupun manusia yang tersambar langsung. Petir itu tidak membunuh. Ia membersihkan. Sabrina berdiri di bukit kecil bersama Mbah Wiryo dan beberapa warga. Rambutnya tertiup angin lembut saat cahaya petir itu menghilang. Ia merasakan sesuatu, bukan keajaiban lama, melainkan kepastian. "Itu petir terakhir," bisik Mbah Wiryo. Sabrina mengangguk pelan. "Aku tahu." Langit perlahan cerah. Awan itu pecah, menyisakan biru pucat. Debu mengendap. Sungai kembali mengalir di jalur barunya, lebih lebar, lebih tenang. Dan dari balik cahaya matahari, Arka muncul. Elang putih itu terbang tinggi, sayapnya kini bersinar sempurna. Ia berputar sekali di atas hutan, lalu mengeluarkan jeritan panjang, bukan ancaman, melainkan deklarasi. Para warga terdiam, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Sebagian berlutut, sebagian menangis, sebagian hanya terdiam, akhirnya mengerti. Arka kemudian melesat naik, semakin kecil, hingga menjadi titik cahaya di langit pagi. Ia tidak kembali. Raka Pradipta ditemukan duduk sendiri di antara puing-puing. Jas mahalnya basah lumpur. Matanya kosong. Semua izinnya dicabut dalam hari yang sama. Pemerintah daerah turun tangan setelah melihat kehancuran yang nyaris memakan korban jiwa. Tambang ditutup. Alat-alat diangkut pergi, yang masih bisa diselamatkan. Raka pergi tanpa pamit. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya kelegaan pahit. Malamnya, Sabrina duduk sendirian di tepi sungai. Air mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan. Ia mencelupkan tangannya ke air. Tidak ada getaran. Tidak ada suara alam. Namun ia tersenyum kecil. "Aku sudah melakukan bagianku," katanya pelan. Angin malam berdesir lembut, menyentuh wajahnya. Untuk sesaat, hanya sesaat, ia merasa seperti ada bayangan sayap besar melintas di atas kepalanya. Sabrina menoleh ke langit. Kosong. Namun hatinya penuh. Ia tahu, mulai sekarang, manusia harus berjalan dengan langkahnya sendiri. Tanpa keajaiban. Tanpa peringatan keras. Dan itu jauh lebih berat. Hari-hari setelah petir terakhir berjalan lebih lambat. Desa Waringin Sagara seperti bangun dari mimpi panjang yang melelahkan. Tidak ada lagi suara mesin. Tidak ada lagi truk besar yang membelah jalan tanah. Yang tersisa hanyalah bekas-bekas, ladang yang rusak, sungai yang berubah alur, dan hutan yang tampak luka namun masih bernapas. Sabrina bangun setiap pagi dengan perasaan yang sama.
Sunyi. Dada kirinya kosong. Ia tidak lagi terbangun oleh getaran alam atau bisikan tak kasat mata. Burung-burung hanyalah burung. Angin hanyalah angin. Namun justru disitulah rasa kehilangan paling tajam muncul. Ia berjalan ke ladang bersama ayahnya, membantu membersihkan sisa lumpur. Tangan-tangannya kembali kasar oleh tanah. Punggungnya kembali pegal oleh kerja fisik. Dan untuk pertama kalinya sejak badai itu, Sabrina merasa lelah dengan cara yang manusiawi. Airnya mulai jernih lagi, kata Pak Dharma suatu pagi, menimba dari sungai kecil. Ikan-ikan kecil mulai kembali. Sabrina tersenyum tipis. Syukurlah. Ia menatap air itu lama. Dulu, ia bisa merasakan arusnya, tahu dari mana ia datang dan kemana ia akan pergi. Kini, ia hanya bisa melihat dan menerima. Perlahan, desa berubah. Balai desa menjadi tempat musyawarah hampir setiap malam. Warga yang dulu diam kini mulai bersuara. Mereka membicarakan batas hutan, larangan menebang sembarangan, dan cara bercocok tanam yang lebih bijak. Mbah Wiryo duduk di tengah-tengah, lebih banyak mendengar daripada bicara. Setiap kali ada perdebatan memanas, ia hanya mengangkat tongkatnya dan berkata pelan, "Kita sudah diingatkan. Jangan minta diingatkan lagi." Kata-kata itu cukup. Sabrina jarang bicara di pertemuan-pertemuan itu. Ia duduk di sudut, mendengarkan. Beberapa orang memandangnya dengan rasa hormat, bahkan segan. Sebagian lain dengan rasa bersalah yang belum terucap. Ia tidak menuntut apapun. Ia tidak merasa berhak. Suatu sore, seorang anak kecil mendekatinya di tepi sungai. "Kak Sabrina," katanya polos. Kata ayah, "Dulu kakak bisa bicara sama elang." Sabrina terkejut kecil, lalu tersenyum lembut. "Tidak, kakak hanya mendengarkan." Anak itu mengerutkan kening. "Sekarang masih bisa." Sabrina menggeleng pelan. "Sekarang giliran kita semua yang harus mendengarkan." Anak itu tidak sepenuhnya mengerti, namun ia mengangguk. Sabrina menatap punggungnya yang berlari pergi. Ada harapan kecil tumbuh di dadanya. Malam hari menjadi waktu tersulit. Saat desa terlelap, Sabrina sering berjalan ke bukit kecil di pinggir hutan. Tempat ia terakhir melihat arka terbang. Ia duduk di sana, memeluk lutut, menatap langit. Tidak ada elang putih. Tidak ada cahaya. Namun bintang-bintang tampak lebih jelas dari sebelumnya. "Apa kau baik-baik saja?" bisiknya pada angin. Tidak ada jawaban. Namun anehnya, ia tidak merasa sendirian. Beberapa minggu kemudian, hujan turun lagi. Hujan yang berbeda, lembut, teratur, tidak merusak. Tanah menyerap air dengan tenang. Bibit-bibit yang ditanam warga mulai tumbuh. Hutan muda mulai muncul di tepi luka lama. Sabrina membantu menanam pohon di lereng bukit bersama warga lain. Tangannya kotor oleh tanah. Keringat mengalir di pelipisnya. Saat ia menepuk tanah di sekitar bibit terakhir, hatinya terasa hangat sesaat. Ia berhenti. Menarik napas. Tidak ada keajaiban yang kembali. Namun ada sesuatu yang lebih tenang, kepuasan. Mbah Wiryo berdiri tak jauh darinya. "Kau tahu," katanya pelan, "penjaga tidak selalu dikenang oleh cerita." Sabrina menatapnya. "Terkadang," lanjutnya, "ia hanya dikenang oleh hasil dari pilihannya." Sabrina tersenyum. Itu sudah cukup. Malam terakhir di bulan itu, Sabrina bermimpi.
Ia berdiri di ladang luas. Angin berembus lembut. Langit biru bersih. Di kejauhan, seekor elang putih terbang tinggi. Bukan mendekat, bukan menjauh, hanya ada. Ia terbangun dengan air mata di pipi. Namun ia tidak sedih. Ia merasa utuh. Pagi berikutnya, desa mengadakan selamatan kecil. Bukan perayaan besar, hanya doa bersama, nasi sederhana, dan ucapan syukur. Tidak ada yang menyebut elang putih. Tidak ada yang menyebut badai. Namun semua orang tahu. Saat matahari naik, Sabrina berjalan ke ladang seorang diri. Ia menatap hutan yang mulai menghijau kembali. Ia menarik napas panjang. Hidup akan berjalan terus. Luka akan sembuh perlahan. Dan manusia, jika mau, bisa belajar. Sabrina melangkah maju. Tidak sebagai penjaga, melainkan sebagai manusia yang pernah memilih dengan benar. Musim berganti tanpa banyak suara. Hujan datang dan pergi sesuai waktunya. Matahari tidak lagi terasa membakar. Sungai mengalir dengan sabar, mengikuti jalurnya yang baru, seolah telah berdamai dengan luka lama. Desa Waringin Sagara perlahan menemukan ritmenya kembali. Hutan muda tumbuh di lereng yang dulu gundul. Pohon-pohon kecil berdiri berjajar, belum tinggi, belum kuat, namun hidup. Setiap tunas adalah janji, bukan pada keajaiban, melainkan pada kesabaran. Sabrina berjalan di antara bibit-bibit itu setiap pagi. Ia membawa cangkul kecil, bukan untuk bekerja berat, melainkan untuk merapikan tanah, memastikan air mengalir dengan baik. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya lebih tirus, lebih dewasa. Tidak ada lagi aura misterius di sekelilingnya. Namun ada ketenangan yang tak bisa dipelajari. Anak-anak desa sering mengikutinya. Mereka bertanya tentang burung, tentang awan, tentang kenapa sungai bisa marah. Sabrina menjawab dengan bahasa sederhana, tanpa legenda, tanpa menakut-nakuti. Kalau kita merusak, katanya suatu hari, alam akan mencari cara bertahan. Sama seperti kita. Apakah alam bisa memaafkan? Tanya seorang anak kecil. Sabrina terdiam sejenak. Bisa, jawabnya akhirnya. Kalau kita berubah sungguh-sungguh. Mbah Wiryo wafat pada suatu pagi yang tenang. Tidak ada tanda aneh. Tidak ada petir. Ia hanya tertidur setelah subuh dan tidak bangun lagi. Wajahnya damai, seolah tugasnya telah selesai sepenuhnya. Desa berkabung sederhana. Sabrina berdiri lama di makamnya setelah semua orang pergi. Angin berdesir pelan, menggerakkan dedaunan. Terima kasih, bisiknya. Ia tahu, penjaga lama telah menyerahkan segalanya. Kini, tidak ada lagi yang berdiri di antara manusia dan pilihan mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, surat datang dari kota. Sebuah lembaga lingkungan hidup menawarkan beasiswa bagi pemuda desa untuk belajar pengelolaan alam berkelanjutan. Nama Sabrina tercantum sebagai salah satu yang direkomendasikan. Ayahnya membaca surat itu perlahan. "Kau akan pergi?" tanyanya. Sabrina menatap ladang di luar jendela. Hutan di kejauhan tampak hijau muda. "Pergi," katanya pelan. "Supaya aku bisa kembali." Ayahnya mengangguk. Ia paham. Hari keberangkatan tiba tanpa hiruk-pikuk. Sabrina berdiri di bukit kecil, tempat ia dulu pertama kali merasakan keajaiban. Ia memejamkan mata sejenak. Tidak ada suara. Namun di dalam hatinya, ada keyakinan. Ia menoleh ke langit, dan untuk sesaat,
Awan membentuk lengkungan samar seperti sayap. Bukan penampakan. Bukan keajaiban. Hanya kebetulan yang terasa cukup. Sabrina tersenyum. Tahun-tahun berlalu. Desa Waringin Sagara tidak menjadi sempurna. Masalah tetap ada. Perdebatan tetap terjadi. Namun batas-batas hutan dijaga. Sungai tidak lagi dipaksa. Keputusan-keputusan penting selalu didahului oleh pertanyaan sederhana. Apakah ini akan menyakiti yang tak bisa bicara? Sabrina kembali sebagai perempuan dewasa. Ia tidak datang sebagai pahlawan. Ia datang sebagai pengingat. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, seorang anak kecil berlari menunjuk langit. "Ibu, lihat." Di atas hutan, seekor elang putih terbang tinggi. Bukan rendah. Tidak mendekat. Tidak berputar. Hanya melintas, tenang, anggun, bebas. Sabrina berhenti melangkah. Ia menatap langit lama sekali. Tidak ada getaran di dadanya. Tidak ada suara di kepalanya. Namun air matanya jatuh juga. Bukan karena kehilangan, melainkan karena kepercayaan. Elang itu tidak kembali untuk menjaga. Ia kembali untuk memastikan bahwa penjagaan tidak lagi diperlukan. Sabrina menarik napas panjang. Ia menunduk, menyentuh tanah dengan telapak tangannya. "Terima kasih," katanya. Angin berdesir. Daun-daun bergerak. Langit tetap biru. Dan di sana, di antara manusia, alam, dan pilihan, kisah itu berakhir. Bukan dengan keajaiban, melainkan dengan tanggung jawab. Tamat. Burung elang harba.